Berjumpa kembali dengan saya Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat melalui Ragi Channel dalam acara Renungan Sabda Hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus, mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ibu bapa, saudari-saudara, dan anak-anak yang dicintai Tuhan, mengapa Yesus menyingkir ke Galilea? Apakah karena Yesus takut ditangkap seperti Yohanes Pembaptis? Yesus pasti tidak takut ditangkap, mengingat
Ketika Yesus sudah tahu saatnya untuk mati sudah tiba, ia pergi ke Yerusalem. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Matius pasal 20 ayat 18 sampai dengan 19. Jadi, karena Yesus tahu saatnya untuk mati belum tiba, maka ia memanfaatkan waktu itu untuk hal-hal yang lebih berguna. Apa itu? Pertama, Yesus ingin memberitakan Injil dan mewartakan kerajaan surga kepada sebanyak mungkin orang yang dapat dijangkaunya. Untuk itu Yesus memilih diam di Kapernaum, sebab di Kapernaum ada sinagoga, tempat orang ramai berkumpul pada hari Sabat. Kapernaum pada masa itu adalah kota industri, sehingga kota Kapernaum menjadi tempat persinggahan dan tempat perjumpaan para pedagang dan pelancong. Di pinggir kota Kapernaum ada banyak penduduk yang masih kafir. Maka di sinagoga Yesus dapat mengajar dengan leluasa. Di pasar Yesus dapat berinteraksi dengan banyak orang dari segala suku bangsa, dan di pinggir kota Yesus bergaul dengan banyak orang yang mencari Allah. Kedua, Yesus tampil pada masa belum ada surat kabar, belum ada majalah dan buku, belum ada televisi, apalagi internet dan gadget untuk menyampaikan gagasan tentang pertobatan dan untuk menyebarluaskan informasi tentang kerajaan surga sampai ke ujung dunia. Maka Yesus memanggil orang-orang yang dapat diandalkannya untuk memberitakan Injil. Kali ini dipanggilnyalah 4 orang yang beruntung, serta Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes. 4 orang ini pun segera mengikuti Yesus, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Menjadi pengikut Yesus adalah rahmat yang luar biasa. Dalam upacara pembaptisan, setiap calon baptis dipanggil oleh Yesus dengan namanya masing-masing, seperti ia memanggil nama Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Saat ia mengangkat kita menjadi mitranya untuk melanjutkan pemberitaan Injil dan pewartaan kerajaan surga kepada sebanyak mungkin orang yang dapat kita jangkau. Pada akhir renungan ini, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Kong Si Fat Chai.